Oke, halo semuanya. Kami sedang merekam video cepat, saya akan mengunggahnya tanpa editing sama sekali, tanpa sisipan apapun mengenai Bitcoin. Jadi mari kita gambar di sini dan saat ini juga. Nah, kita mulai dari sini. Pertama-tama perhatikan level pembalikan satu, level pembalikan 2. Ini menunjukkan bahwa ya, kemungkinan besar kita akan kembali ke sini ya, tetapi setelah struktur yang relevan terbentuk. Sekarang, perhatikan kita memiliki pola bearish engulfing yang cukup berkualitas. Kita memiliki level teknis di sini ya untuk kembali ke area 63.040. Nah, di sini kita punya area sekitar 61.700, 62.200 bisa dibilang. Target belum tercapai. Ini masih jauh tapi bagaimanapun juga. Dan akhirnya kita punya magnet. Ini yang paling penting, ini dia. Moving average 100 period pada time frame 12 jam 63.400 ya. Dan di sini juga ada hal yang cukup menarik. Lihat, di sini kita sudah membuat channel. Channel ini dibuat berdasarkan, titik-titik ini. Lihat, titik 1, titik 2, titik 3, ya. Nah, seperti yang seharusnya. Channel naik dan sebagainya. Dan sekarang kita bisa menguji batas bawah channel tersebut. Nah, perhatikan, saya akan tarik garisnya sekarang. Level kuning adalah target penurunan yang sedang terbentuk, sangat lokal, tetapi ini adalah tanda penurunan. Dengan demikian, kita bisa mencapai rata-rata 50 hari. Pada saat yang sama, ini adalah batas channel, tetapi kita juga bisa turun lebih rendah lagi. Di sekitar area 63.100, tapi kalau lebih rendah lagi sudah sulit. Kenapa? Karena di sini kita punya batas bawah pergerakan harian. Nah, ini dia 63.157. Sama sekali bukan berarti kita akan langsung terjun ke bawah sekarang, tapi pergerakan ke zona ini 63.400 sangat mungkin terjadi, benar-benar sangat mungkin. Dan pengujian level retracement serta pengujian rata-rata 50 hari, jadi di sini akan ada momen penentuan ya, apakah kita akan lanjut turun atau tidak. Namun perhatikan bahwa kita tidak memiliki target penurunan lagi kecuali di sini pada grafik 12 jam. Tapi sekali lagi ini $1.000 lebih rendah daripada batas bawah pergerakan harian. Ya, bisa dibilang tidak dilarang, tapi kemungkinannya kecil. Selanjutnya, saat ini lihat kita sedang diperdagangkan di area rata-rata 200 mingguan. Wajar untuk mengujinya. Di sini penting agar kita menutup minggu dengan engulfing di atas 65.450. Nah, kita sudah menelan penurunan minggu sebelum lalu, ya, yang menghapus 3 minggu pertumbuhan. Ya, di sini warna candlenya sedikit berbeda, mungkin terasa tidak biasa. Dan inilah target pertumbuhan kita sekitar 70.500 atau $73.000. Sekarang kita beralih ke level retracement yang lebih lokal. Lihat di sini kita levelnya sudah teruji di time frame 15 menit. Di sini sudah teruji dengan jelas lalu bergerak turun. Di sini kita punya satu level yang sepertinya belum teruji ya di 64.150. Jadi ya, kita bisa saja sebelum turun ke area 63 yang sebenarnya tidak terlalu diharapkan, tapi kita bisa naik ke 64.150 dan disitulah momen penentuannya. Nah, menurut time frame 1 jam, levelnya di 64.050. Akan lebih baik jika sekarang langsung lanjut turun terus tanpa henti. Kenapa? Karena dengan begitu akan terbentuk banyak magnet untuk kenaikan nantinya. Ya, kira-kira begitu. Perhatikan, di time frame 1 jam kita sudah menguji level retracement dan turun, ya, begitu pola bearish engulfing terbentuk di time frame 1 jam di area ini, seperti yang saya katakan ya, sebenarnya aksi pun dimulai. Sekali lagi pergerakan ke sini sangat mungkin terjadi. Dan akan sangat bagus jika pergerakan ini turun ke sini tanpa menguji level di atas 64 pada time frame 1 jam, atau level ini pada time frame 15 menit. Mari kita hapus magnet-magnet ini. Kita punya 63.550 di sana pada candle 5 menit. Itu level yang lemah, saya tidak akan terlalu mengandalkannya. Ya, secara teori kita bisa menggambarnya di sini, meskipun masih bisa diperdebatkan, tapi ada level yang lebih tinggi di 63.187, 64.187. Nah, di sini semuanya sudah jelas. Jelas dalam artian bahwa ya kita bisa saja turun ke 63.000 langsung dari level saat ini. Sudah jelas ya. Sekarang kita lihat situasi ini. Ada apa di sini? Ada banyak sekali sinyal untuk naik. Ada kondisi jenuh jual, oversold, moderat, tapi tidak ekstrim. Pada grafik 15 menit, kondisi jenuh jual sangat kuat, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk turun lebih rendah, karena pada grafik 1 jam tidak ada kondisi jenuh jual, dan dinamika indikator jenuh beli jenuh jual mengarah ke bawah. Sementara itu, grafik 4 jam sudah jenuh jual, grafik 12 jam sudah mendekati kondisi jenuh jual, dan grafik harian sudah mendekati kondisi netral.
Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa saat mencapai level 100 periode pada grafik 12 jam yang pada dasarnya sama dengan 50 periode pada grafik harian, terdapat probabilitas tinggi untuk terjadi rebound dan kemudian pergerakan naik. Ini karena kita sudah tidak lagi berada dalam kondisi jenuh beli pada grafik harian, tidak ada jenuh beli, melainkan ada kondisi jenuh jual atau akan terjadi jenuh jual pada grafik 12 jam, serta sudah ada kondisi jenuh jual pada grafik 4 jam. Sekarang mari kita lihat pasar saham. Di pasar saham, lihatlah, disinilah letak masalah sebenarnya. Jadi, kita mengalami penurunan ya yang cukup lokal. Tapi situasi di pasar saham sendiri sangat buruk. Begitu kita melihat patahan di sini pada level tertinggi baru, itu akan menjadi divergensi yang sangat kuat dengan indikator jenuh beli jenuh jual. Tapi selama patahan ini belum terjadi, selama di sini hanya kenaikan begitu saja, namun pada saat yang sama ada target penurunan yang belum tercapai pada kerangka waktu mingguan. Pada grafik 4 jam pergerakannya hanya turun, tapi penurunan ini, lihat, pelepasannya terjadi dalam kondisi sideways, meskipun sudah ada 3 target penurunan yang belum tercapai. Dan pada prinsipnya kita bisa bergerak ke arah garis oranye atau kuning di kisaran 7.680 poin, ya, menguji rata-rata pergerakan 50 periode pada grafik 4 jam dan kemudian lanjut naik. Grafik 12 jam sangat jenuh beli, overbought. Grafik harian juga sangat jenuh beli. Dan pasar saham sebenarnya menunjukkan bahwa, ya, situasinya tidak terlalu bagus. Perhatikan lilin-lilin hitam ini. Lihat pada grafik 12 jam, lihat pada grafik harian. Ini bukan jaminan tetapi tanda bahwa tren mungkin telah berbalik turun. Begitulah ceritanya. Artinya pasar saham saat ini tidak mengisyaratkan kenaikan, begitu pula pasar kripto secara keseluruhan. Ya, dari sudut pandang bahwa Bitcoin, ya, mungkin sekarang bisa memantul ke sekitar 64.150. Sekali lagi, karena level retracement pada grafik 15 menit, tetapi itu akan menjadi skenario yang buruk. Saya sudah jelaskan alasannya, karena lebih baik kita membiarkan level-level magnet seperti itu di atas tanpa menyentuhnya. Dengan begitu, peluang kita untuk kembali dan menyentuhnya akan meningkat drastis. Jika kita sekarang pergi untuk menguji level 64.150, kita akan punya lebih sedikit alasan untuk kembali ke atas setelah kita turun untuk menguji level di kisaran 63.000 atau 63.550 pada time frame 5 menit, kan? Atau di sini, lihat, 63.000, 62.700 pada time frame 15 menit. Jadi ini adalah zona target kita pada dasarnya. Artinya, zona ini berada di batas bawah pergerakan harian. Dan saat ini terlihat bahwa kita akan menuju ke sana. Selesai. Saya sudah membuat ulasan cepat saat ini. Saya tidak tahu apakah akan seperti ini atau seperti itu. Kita lebih baik memilih opsi kedua. Jadi ini opsi kedua dan ini opsi pertama, ya. Maksudnya pertama ke 64.150 lalu ke 63.000. Kita butuh yang ini. Pertama ke 63.000 lalu mengerjakan ekor, kait dan bergerak ke area 70.000. Ya, tidak menutup kemungkinan kita akan langsung naik sekarang, tapi mari kita lihat lagi pasar sahamnya. S&P 500 ya menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan untuk turun ke 7.770 ke 7.680. Mungkin turun 100 poin atau 90 poin. Jadi ya begitulah. Ditambah lagi ada penundaan di sini. Anda lihat huruf D itu menunjukkan bahwa data yang masuk tertunda mungkin 10 atau 15 menit, jadi bisa saja pasar sebenarnya sudah berbalik naik, tapi tetap saja. Indikator PP mengarah ke bawah pada grafik 4 jam, pada grafik 12 jam dan harian sudah jenuh beli, overbought, pada grafik 1 jam mengarah ke bawah. Ya, memang sudah jenuh jual, oversold pada grafik 5 dan 15 menit, tapi itu kerangka waktu yang terlalu kecil. Semuanya sudah saya sampaikan, saya unggah ke YouTube. Berikan like, tulis komentar kalian supaya videonya bisa lebih terjangkau, setidaknya bisa diakses melalui tautan.